warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kita lanjutkan perkuliahan metodologi penelitian. Di pertemuan sebelumnya kita sama-sama membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Formulating research problem. Oke, formulating research problem, salah satu tahapan awal dalam penelitian. Ada yang tahu di dalam atau masih ingat mungkin formulating research problem itu membahas tentang apa? Latar belakang penelitian. Latar belakang, apalagi di dalam latar belakang tuh kita membahas poinnya apa aja? Topik yang dibahas. Topik, terus masalah, terus apa lagi? Research gap, apa lagi? Novelty, terus tujuan penelitian. Oke, bagus. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu masalah yang sering dialami oleh mahasiswa tingkat akhir. Oke, masalah penelitian yang sering dialami oleh para mahasiswa di tingkat akhir itu adalah di sini. Saya membuat siklus mahasiswa tingkat akhir. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah itu, nah, mahasiswa sering kesulitan membuat judul penelitian yang terkini atau up to date. Karena di dalam membuat penelitian itu kita nggak bisa bikin judul yang lama. Apakah topik itu masih layak untuk kita teliti, kita bahas, atau mungkin sudah tidak layak? Nah, sedangkan mahasiswa tingkat akhir sering mendapat tuntutan dari kampus untuk segera mengajukan judul penelitian. Nah, masalah itu sering terjadi sehingga kemungkinannya mahasiswa akan membuat judul penelitian asal-asalan. Akhirnya, yang penting asal jadi. Nah, karena bikinnya asal jadi, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, ditolak. Karena bikin judulnya asal-asalan, akhirnya kampus menolak judul yang diajukan. Ketika judul yang diajukan ditolak, balik lagi ke awal, mahasiswa kembali kesulitan dalam membuat judul penelitian yang up to date. Kemungkinan kedua, diterima, tapi bukan berarti ketika judul yang diajukan itu diterima, mahasiswa tidak ada masalah. Justru dengan diterima yang dibikin asal-asalan, muncul masalah yang lebih rumit. Yang pertama, mahasiswa ketika diterima, judulnya diterima, ya bingung masalahnya apa, karena bikin soal apa, bikin judulnya juga asal-asalan. Dari teori yang mau dipakai apa, karena membuat judulnya juga asal-asalan. Kemudian bingung tentang novelty atau kebaruan dari penelitiannya itu apa. Terus metode yang mau dipakai juga harus yang seperti apa. Banyak mahasiswa yang akhirnya kebingungan dan mangkrak, penelitiannya tidak jadi, akhirnya lulusnya sampai bertahun-tahun. Nah, hari ini saya punya sedikit solusi agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan di dalam pembuatan judul penelitian ataupun apa sih yang mau diteliti di tahap akhir ini. Nah, yang saya sebut dengan Research Model Canvas atau RMC. Nah, penjelasannya, Research Model Canvas ini atau RMC adalah sebuah media pendekatan yang dapat kita gunakan dalam menjelaskan proposal penelitian. Nah, jadi ketika sudah bisa membuat proposal penelitian, RMC ini sebuah rangkaian atau kanvas membuat proposal penelitian hanya dalam satu lembar. Jadi sebelum kita membuat proposal yang lebih komprehensif, kita bisa merancang apa sih yang mau kita bahas dalam satu lembar saja, seperti itu. Nah, RMC ini sebenarnya sebuah konsep pengembangan dari Business Model Canvas yang ditemukan oleh Osterwalder and Pigner di tahun 2010. Kemudian juga Project Model Canvas yang ditemukan oleh Pinocchio di tahun 2013. Nah, RMC atau Research Model Canvas ini sebuah novelty atau sebuah kebaruan yang diciptakan oleh Dr. Ginanjar, salah satu dosen di Indonesia di zaman COVID tahun 2020. Ada yang tahu Dr. Ginanjar? Ada ya? Nah, ini RMC. Ini saya gunakan dan saya amati karena memang itu cukup mudah dan memudahkan mahasiswa untuk membuat rancangan penelitian.
Oke. Nah, ini bentuknya. RMC atau Research Model Canvas itu kita dalam satu lembar ini sudah bisa merancang apa yang akan kita teliti, mulai dari apa sih topik yang mau kita bahas. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa pertama, sebelum membuat penelitian itu tentukan dulu topiknya apa sebelum judul. Pokoknya dosen yang menyampaikan kalau judul penelitian itu di akhir, itu dosen benar. Karena memang penelitian itu bukan dari judul, tapi dari masalah. Tapi masalah itu harus dimulai dari topik. Kita harus tahu topik apa sih yang mau kita teliti, sudah sesuai atau belum dengan program studi kita, gitu loh. Misalnya, saya punya rasa penasaran dengan kenapa orang itu mudah berpindah-pindah mengikuti orang lain. Nah, itu kan dari sisi psikologis. Banyak kan orang yang sebenarnya maunya tuh makan bakso contohnya, tapi karena teman sekelas rombongan makannya mie ayam, akhirnya dia terpaksa makan mie ayam dan lain sebagainya. Nah, istilah ilmiah dalam orang yang berpindah-pindah itu ada secara psikologis. Nah, itu sudah itu topik yang menarik, tapi sudah sesuai atau belum dengan program studi kita. Nah, setelah misalnya sudah sesuai nih, ada masalah nggak atau ada gap, research gap nggak, ada peluangkah yang bisa kita masuki di topik itu sehingga kita bisa melakukan penelitian di sana. Gitu, makanya poin-poinnya mau fenomena gap atau research gap. Ketika sudah sesuai, problem statementnya apa? Ketika kita sudah menemukan topik dan masalahnya, kita bisa menemukan statement atau problem statement. Misalnya, kenapa kamu meneliti ini? Karena misalkan orang yang meneliti tentang sikap manusia yang mudah berpindah-pindah mengikuti orang lain itu sudah banyak, tapi belum ada satupun para peneliti di alam semesta ini, di dunia ini, yang menghubungkan dengan misalnya sikap kecenderungan manusia untuk kesulitan menunjukkan jati dirinya. Nah, padahal ini sangat penting, tapi belum ada yang meneliti. Maka itu adalah peluang kita untuk masuk di sana, melakukan penelitian, sehingga kita bisa menciptakan tujuannya apa, kemudian pakai metode apa, dan kebaruan atau novelty. Novelty itu suatu kebaruan, sehingga ketika kita tahu research gap-nya, kita akan tahu kebaruan apa yang akan kita teliti. Setelah itu, baru teori apa yang mau kita gunakan. Misalnya tadi, sikap orang mudah berpindah-pindah dan mengikut orang lain itu istilah ilmiahnya apa sih? Kita cari tahu, maka teori itu yang kita gunakan. Jangan asal-asalan teori yang tidak ada referensinya. Begitupun kaitannya apa, kemudian berdasarkan asumsi teori apa. Nah, ketika dengan research model Canvas kita sudah bisa menyusun ini semua, baru di akhir kita bisa membuat judul penelitian. Seperti itu. Oke, jadi itu pembahasan tentang RMC atau Research Model Canvas. Nah, jadi sebuah model rangkaian penyusunan penelitian yang bisa dibuat hanya dalam satu lembar. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Pak, saya bertanya Pak. Oke. Tadi saya kurang mengerti Pak mengenai novelty. Apakah bisa dijelaskan kembali apa itu novelty gitu Pak? Oke, novelty. Saya coba jelaskan. Novelty itu suatu kebaruan dari sebuah penelitian. Hari ini sudah mulai ramai dibahas di mana-mana bahwa setiap penelitian itu harus ada kebaruannya. Karena kalau tidak ada novelty atau kebaruan, apa bedanya dengan penelitian yang lama? Nggak ada perbedaan dan tidak menghasilkan apa-apa. Maka kalian sebagai mahasiswa akhir yang membuat penelitian harus jelas apa novelty atau kebaruan yang harus atau yang akan kalian dapatkan. Nah, analoginya seperti ini. Kebaruan atau novelty ini contohnya seperti iPhone. Saya kasih supaya mudah memahami. Nah, ini. Setiap kali ada iPhone baru, itu apa yang baru? Semua pasti ngerti kan? iPhone misalnya dari iPhone 10 ke iPhone 11, iPhone 11 ke 12, selalu ada perubahan dan kebaruan. Nah, misalnya ini dari iPhone 10 ke iPhone atau 11 atau 12 mungkin ke iPhone 13. Apa kebaruannya? Oh, bentuk kameranya yang tadinya rata jadi miring. Sederhana, hanya bentuk kamera yang sejajar jadi geser. Itu sudah menjadi sebuah novelty atau kebaruan.
Kemudian warna pilihannya yang hanya ada ungu, biru, merah, ada tambahan, ada krem dan lain sebagainya. Kemudian tompel dari poninya ini yang tadinya lebar jadi lebih kecil. Nah, begitupun perubahannya dari iPhone 12 misalnya 13 ke 14 yang tadi tompelnya gitu jadi bentuknya gitu. Nah, kebaruan-kebaruan sederhana ini tetap merupakan novelty, sebuah kebaruan. Tapi tampilannya itu masuknya adalah low novelty level. Level kebaruan yang paling rendah. Nah, kemudian berikutnya, ada yang disebut novelty level kedua, yaitu middle novelty level. Apa tuh middle? Nah, di sini kebaruannya itu bukan dari tampilan saja, tapi dari sistemnya. Yang tadinya hanya pakai iOS yang berapa, sekarang pakai iOS yang lebih terbaru, iOS-nya. Kemudian standarnya dari iPhone 13, 14 itu hanya standar UI, berubah menjadi Dynamic Island, di mana si poni yang tadinya hanya sebatas poni tempat kamera itu berubah, bisa membesar untuk controlling musik, mengetahui siapa pesan masuk, kan gitu. Ada fungsinya berubah, yang tadinya hanya sebatas variasi jadi ada kegunaan. Kemudian indikator-indikator yang bisa muncul itu masuknya perubahan fungsi, itu ke middle level dari novelty. Nah, level terakhir dari novelty itu adalah ini, high novelty level. Contohnya kayak Samsung. Samsung itu membuat suatu novelty atau kebaruan dari handphone, di mana ponsel itu selama ini digunakan di alam semesta ini hanya sebatas alat komunikasi untuk telepon dan mengirim pesan. Tapi dengan begitu besarnya, Samsung merubah dan menciptakan kebaruan di mana ponsel yang tadinya hanya sebatas alat komunikasi bisa digantikan atau bisa menggantikan fungsi komputer atau laptop, di mana bisa di-flip, dibuka semakin lebar dan bisa menggunakan atau mengerjakan tugas-tugas kantor ataupun mungkin tugas perkuliahan. Nah, jadi yang tadinya handphone hanya sebatas alat untuk komunikasi menjadi multitasking, banyak manfaat dan kebaruannya. Nah, ini perubahan konsep dan itu masuknya kepada high novelty level. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, novelty itu ada levelnya, ada low, ada middle, ada high novelty. Nah, di mana semua ini akan kita ketahui ketika kita mengetahui research gap atau fenomena gapnya. Dan bagaimana kita mendapatkan research gap atau fenomena gap? Yaitu dengan mengetahui penelitian-penelitian terdahulu. Nah, contohnya di sini low novelty kalau di pendidikan mungkin bisa memakai objek yang berbeda, subjek yang berbeda, waktu yang berbeda, perusahaan atau mungkin lembaga yang berbeda yang kita teliti. Contohnya kalau di pendidikan, riset terdahulu terkait misalnya kedisiplinan lebih banyak mengkaji tentang siswa-siswa di SMA. Nah, kebaruan riset saya itu hari ini meneliti dan lebih fokus kepada siswa-siswa kesediaan sekolah dengan basis pesantren misalnya, karena ini sangat jarang diteliti. Itu merupakan suatu novelty dan itu layak digunakan minimal untuk S1 seperti itu. Oke, semua jelas ya? Bisa dipahami ya? Yep. Oke, nah karena waktunya sudah mau habis, sekarang saya akan memberikan tugas yang harus kalian siapkan. Tugasnya silahkan cari jurnal-jurnal ilmiah terkait pendidikan agama Islam. Nah, silahkan ada yang berpasangan dengan teman sejawatnya. Yang satu silahkan masing-masing cari jurnal. Kemudian ketika jurnalnya sudah didapatkan, silahkan amati. Kemudian masukkan kira-kira ke tabel RMC ini, ke kanvas ini, apa sih topiknya dari jurnal yang kalian kaji dan amati. Kemudian masalah penelitian atau research gap-nya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa, teori yang digunakannya itu apa, kebaruan atau novelty-nya apa, metode yang digunakan apa, dan judulnya seperti apa. Bisa dimengerti ya? Saya? Oke, nanti kalau sudah di pekan depan di pertemuan selanjutnya
kita akan bahas tugasnya. Jangan sampai nggak dikerjain ya, siap ya? Siap. Oke, mungkin itu untuk perkuliahan pekan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan tugasnya bisa selesai. Nanti pekan depan kita bahas sama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.